Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah kendali multivariabel pertemuan ke-9. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pengajaran tentang pengujian sistem kendali multivariabel. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemodelan, artinya sebuah sistem itu sudah dimodelkan dalam persamaan matematika, baik itu berupa fungsi alih maupun state space ataupun dalam koordinat Jordan ataupun koordinat diagonal. Maka kemudian yang akan dilakukan adalah melakukan pengujian, di mana pengujian dari sistem kendali multivariabel ini terdiri dari dua, yaitu controllability dan observability. Controllability disebut dengan keterkontrolan dan observability disebut dengan keteramatan. Untuk penggunaan keterkontrolan dan keteramatan pada dasarnya itu hampir sama jika keterkontrolan itu digunakan pada pengujian keterkontrolan atau controllability itu biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang menggunakan umpan balik gitu ya, atau pakai sistem loop tertutup gitu ya. Tapi kalau yang keterkontrolan itu bisa nggak dipakai untuk yang loop loop yang terbuka gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita bilang masalah kendali itu ada dua ya, kendali loop tertutup dan kendali loop terbuka. Pada dasarnya itu keterkontrolan ini, pengujian keterkontrolan ini biasanya dipakai untuk dua-duanya, guys. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita menguji atau melihat sebuah sistem, misalnya nih, sistemnya itu adalah sistem loop terbuka, maka kita bisa melakukan keterkontrolan untuk melihat apakah dengan menggunakan loop terbuka itu dia terkontrol atau tidak. Artinya kalau akhirnya dalam posisi dia tidak terkontrol, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah menambahkan sebuah sensor ataupun sebuah sensor gitu ya, yang digunakan sebagai umpan balik negatifnya atau sebagai umpan baliknya, atau yang awalnya dia itu adalah kendali loop terbuka, kemudian setelah dilakukan pengujian controllability ternyata dia tidak terkontrol, maka kemudian sistem loop terbuka itu akan berubah menjadi sistem loop tertutup. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah mengapa sebuah sistem itu harus dilakukan pengamatan, harus dilakukan pengujian keterkontrolan. Sedangkan untuk keteramatan biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang dia menggunakan identifikasi atau digunakan untuk mengambil data ADC. Misalnya ada pengambilan data di situ. Misalnya pengambilan datanya itu adalah misalnya data dari sebuah sensor yang itu adalah digunakan untuk sensor-sensor yang bukan sensor kendali gitu ya. Misalnya sensor suhu, kalau sensor suhu masih bisa dipakai untuk keterkontrolan juga ya. Kalau yang keteramatan biasanya misalnya sensor gas dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting kalau judul tugas akhir kalian itu adalah identifikasi ataupun boleh itu detektor ataupun membuat istilahnya ada lagi alat ukur gitu, maka kalian wajib untuk melakukan pengujian keteramatan. Bagaimana untuk melakukan pengujian keteramatan dan keterkontrolan? Pada dasarnya tipe dari sebuah sistem itu dibagi menjadi 4 ya. Ada terkontrol sempurna tapi tidak teramati, kemudian ada terkontrol dan teramati, ada yang teramati sempurna tapi tidak terkontrol, dan ada juga sistem yang tidak teramati dan tidak terkontrol. Nah, dari sini kita akan melihat gitu ya, sebuah sistem itu dari 4 sisi. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah sistem itu bagus atau sistem yang Anda bangun itu sudah teramati sempurna dan teramati dan terkontrol gitu. Nah, sistem yang paling bagus itu kan yang teramati dan terkontrol gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah sistem itu menjadi teramati dan terkontrol? Nah, pada dasarnya teman-teman bisa menambahkan sistem kendali yang
terbaru gitu ya, misalnya menggunakan PID atau menggunakan kendali adaptif atau menggunakan kendali optimal, atau bisa juga menggunakan fuzzy dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebagai acuan. Nanti kalau misalnya di tugas akhir teman-teman tiba-tiba memberikan alternatif fuzzy, pasti akan ditanya sama pembimbingnya ataupun sama pengujinya, sudah dilakukan pengujian keterkontrolan dan keteramatan belum? Karena kalau misalnya belum dan ternyata sistem yang dia buat itu terkontrol, maka akan menjadi sia-sia ketika dia menambahkan sistem kendali di situ. Ada sebuah sistem kendali yang baru di situ gitu ya. Atau dia mau mengubah dari yang loop terbuka menjadi loop tertutup, maka itu juga akan menjadi sia-sia ketika kalian belum melakukan pengujian controllability dan observability. Nah, jadi teman-teman itu menambahkan sebuah kendali atau sebuah metode kendali di situ, di sebuah sistem yang kalian bangun itu, acuannya adalah pengujian controllability dan observability. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nih Pak Mak Bedunduk, kenapa menggunakan fuzzy? Ya karena di tempat yang lain tidak ada fuzzy. Nah itu kalau menurut saya masih kurang kuat gitu ya. Nah jadi sebelum kalian memutuskan untuk menambahkan sebuah sistem sebuah tambahan sistem kendali, metode sistem kendali, maka ada baiknya teman-teman itu melakukan pengujian controllability dan observability terlebih dahulu. Nah pada dasarnya sistem untuk melakukan pengujian dari controllability dan observability itu kita mempunyai misalnya itu adalah sebuah sinyal, maka teman-teman bisa melakukan TFS terlebih dahulu ya. Jadi ada transfer function estimation-nya terlebih dahulu, fungsi transfer estimasi dari sebuah fungsi transfer terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman baru bisa melakukan langkah berikutnya. Karena hasil dari fungsi transfer estimation itu adalah fungsi transfer gitu ya. Maka dalam keteramatan dan keterkontrolan ini kita membutuhkan SS, model dari state space, untuk menghitung controllability dan observability. Baiklah, kita mulai dari controllability terlebih dahulu gitu ya. Controllability atau keterkontrolan. Jadi di controllability kita akan mengubah dari sebuah sistem yang masih berupa fungsi transfer, lalu untuk controllability ini kita harus mengubahnya menjadi state space atau sinyal keadaan. Nah, state space ini bentuknya adalah X aksen T sama dengan AXT ditambah BUT, di mana YT itu sama dengan CX plus DU. Nah, ini sebenarnya ya sistem kontrol biasa, maksudnya ini adalah persamaan sistem kendali multivariabel yang biasanya gitu ya. Nah, sedangkan untuk membuat sistem itu menjadi controllability, maka kita bisa menggunakan persamaan B. Matrik ranknya itu adalah B, AB, A kuadrat B, A pangkat 3B kuadrat, dan seterusnya sampai A pangkat N-1B. Nah, A kuadrat B, A pangkat 3B, A pangkat 4B, dan seterusnya. Nah, sampai ranknya itu penuh. Kalau misalnya kita menggunakan matrik 2x2, maka kita hanya mendapatkan B dan AB. Kalau matriksnya itu adalah 3x3, maka kita akan mendapatkan B, AB, A kuadrat B. Kalau 4x4, maka B, AB, A kuadrat B, A pangkat 3B. Jadi jumlah kolomnya itu juga sesuai dengan jumlah rank, dimensi dari rank tersebut. Nah, untuk keterkontrolan sendiri sebenarnya misalnya nih kita mempunyai sebuah sistem yang dia sudah berbentuk state space, di mana hasilnya adalah X aksen T itu sama dengan A-nya itu adalah 1 min 1 0 min 2 XT ditambah B-nya itu adalah 1 3.
kita cukup menggunakan A dan B aja sebenarnya. Jadi kalau A dan B-nya sudah ketemu, maka kita langsung bisa menggunakan mu C. Mu C itu adalah lambang dari controllability. Mu C itu sama dengan B kalikan AB. Loh, kenapa? Kan ini ada B, AB, ada A kuadrat B. Ya, karena di sini adalah matriksnya adalah 2 kali 2, maka kita menggunakan yang B kali AB. Hasilnya adalah B itu adalah 1, 0, min 1, min 2, dan AB-nya terlebih dahulu ya, dihitung. AB-nya itu adalah 1, yang B-nya itu adalah 1, 3, kemudian AB-nya itu adalah 1, min 1, 0, min 2, 1, 3, lalu dikalikan ya ini ya, jadi 1 kalikan 1 ditambah min 1 kalikan 3, hasilnya adalah min 2, dan 0 kali 1 dikalikan ditambah dengan min 2 kali 3 sama dengan min 6. Sehingga hasilnya adalah 1, min 2, 3, min 6. Apakah ini sudah selesai langkahnya untuk mendapatkan keterkontrolan atau mu C? Oh, ternyata belum. Untuk menyatakan bahwa dia itu terkontrol ataupun tidak, pada dasarnya kita bisa melihat dari determinan dari mu C-nya tersebut. Kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dia terkontrol. Tapi kalau misalnya determinannya itu sama dengan 0, maka dia tidak terkontrol. Nah, kita hitung terlebih dahulu determinan dari 1, min 2, 3, 6. Min 6 itu adalah 1 kalikan min 6, hasilnya min 6 dikurangi dengan min 2 kali 3, berarti min 6 sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini sistemnya tidak terkontrol gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang terkontrol? Misalnya nih, kalau misalnya A-nya itu ada min 2, 0 dan min 1, lalu B-nya itu adalah 1, 1, maka hasil mu-nya itu adalah 1, min 2, 1, min 1. Lalu setelah itu baru kita mencari determinan dari mu C. Kalau determinan dari mu C dari persamaan ini adalah 1 kali min 1 sama dengan min 1 dikurangi dengan 1 kali min 2 sama dengan min 2. Jadinya adalah 1. Nah, 1 di sini dia adalah dia tidak sama dengan 0, makanya dia tidak tergantung linear atau dia terkontrol seperti itu. Nah, kalau kita sudah melihat tadi bahwa sinyal dari persamaan dari state space tersebut tidak terkontrol, lalu kita coba untuk melihat observability-nya atau keteramatannya. Untuk keteramatan kita sama ya, untuk keteramatan dia juga mulai dari fungsi transfer kemudian diubah dulu menjadi state space. Lalu untuk state space sendiri yang dipakai adalah C dan A-nya. Nah, untuk persamaan keteramatan itu matriks ranknya itu seperti ini ya. C, kemudian CA, T itu adalah transpose, kemudian C A kuadrat transpose, bla 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 sampai C A pangkat n-1 transpose. Jadi misalnya di sini sampai 7 ya, berarti C A pangkat 7 transpose. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ringnya itu ada, kalau misalnya matriksnya itu adalah 2 kali 2, maka kita pakainya adalah C A transpose. Kemudian kalau misalnya menggunakan matriks 3 kali 3, berarti matriks ringnya dari mu 0, mu O itu adalah mu dari observability, jadi O-nya itu atau matriks dari keteramatan gitu ya. Nah, kalau misalnya 3 kali 3 bagaimana? Kalau 3 kali 3 berarti pakainya adalah CA transpose dan CA kuadrat transpose. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya A-nya itu adalah 1, min 1, 0, min 2, dan B-nya itu adalah 1, 3. Ini sama dengan yang kita gunakan di keterkontrolan. Maka kemudian kita akan mencari C pangkat transpose. YT-nya itu adalah 10xt, maka baru kita bisa mencari matrik observability atau mu 0-nya gitu ya. Yuk kita lihat. Untuk C-nya itu adalah transpose dari C. Nah, C-nya itu adalah transpose dari C. Oh, bukan ya. C-nya itu adalah C gitu. Nah, artinya transpose itu seperti apa sih? C transpose itu adalah C yang awalnya dia bentuknya baris menjadi kolom gitu ya. Nah, jadi C-nya itu ada C
C transpose yang awalnya C-nya adalah 10 menjadi ke bawah gitu. Lalu setelah itu CA transpose, CA kita mencari CA terlebih dahulu baru kemudian ditranspose. Oke, C kali A, C-nya itu ada 1 0, kemudian A-nya adalah 1 min 1 0 min 2. Lalu setelah itu dikalikan. 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 jadinya 1. 1 kali min 1 min 1 kalikan 0 kali min 2 adalah 0, jadinya adalah min 1. Hasilnya adalah 1 min 1. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan mu 0-nya adalah C-nya itu adalah 1 0 dan CA-nya itu adalah 1 min 1. Setelah kita sudah mendapatkan mu 0, baru kemudian apakah sudah selesai keteramatan? Belum ternyata, karena kita harus mencari determinan dari mu 0-nya. Sama dengan keterkontrolan, dia akan menjadi sistem yang tidak teramati ketika sama dengan 0. Yuk kita lihat mu 0-nya itu adalah min 1. 1 kalikan min 1 jadi min 1, dikurangi dengan 1 kalikan 0 jadinya adalah 0, berarti min 1 dikurangi 0 itu sama dengan min 1. Sehingga matrik teramati. Kenapa teramati? Ya karena determinan dari mu 0-nya itu tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau sudah guys, baru kemudian kita akan melihat dari MATLAB-nya. Bagaimana MATLAB-nya? Ini sebenarnya MATLAB-nya teman-teman bisa bikin mulai dari TFS atau Transfer Function Estimation. Untuk Transfer Function Estimation sebenarnya mudah gitu ya guys. Kita coba dulu open. Ya, kita untuk melihat Transfer Function Estimation sebenarnya saya ulang kembali ya. Teman-teman bisa mengambil dari sinyal yang kalian ambil ADC-nya dari sinyal dari sensor misalnya yang kalian ambil, baik itu misalnya sensor gas, sensor suhu, ataupun rotary encoder gitu ya. Nah, setelah kalian mendapatkan sinyal tersebut, sinyal ADC-nya, lalu kemudian disimpan di Excel terlebih dahulu, baru kemudian kita ngambil dari sinyalnya. Nah, di sini adalah masukan dari si awal, masukan awal. Misalnya teman-teman itu di datasheetnya, misalnya dia itu nanti keluarannya adalah 1, atau kalau tidak biasanya keluarannya misalnya 5 karena dia inputannya 5 volt, maka biasanya untuk sinyal kotaknya dari 0 ke 1 untuk kondisi transiennya itu adalah 5 gitu ya. Jadi kalau seperti itu kita bisa menggunakan U sama dengan bla 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 sampai sejumlah sinyal. Kalau sinyalnya di sini misalnya adalah ada 10 sinyal gitu ya, 10 biji sinyal, misalnya sinyal yang pertama adalah 1, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini kita lihat sinyalnya ada berapa? Kita lihat nilai sinyal. Ya, kita lihat dari nilai sinyal. Ini bisa di run terlebih dahulu guys. Nah, yang kita lihat di workspace ini ya, karena kalau kita pengen tahu isi dari variabel sinyal itu kita biasanya bisa ngelihatnya dari workspace-nya. Nah, di sini sudah ketahuan setelah TFS itu adalah untuk fungsi transfer estimation, di mana untuk fungsi transfer estimation-nya itu, nah nanti bentuknya kondisi steady state-nya itu ada seperti ini. Kondisi transient atau respon transient itu bentuknya seperti ini gitu ya. Kita mulai dari yang sinyal. Sinyal di sini ada berapa? Misalnya kita punya 10 gitu ya ke bawah, berarti ini adalah keluaran ADC dari tempat kalian, dari sistem yang kalian buat gitu ya. Setelah mendapatkan si sinyal tersebut, maka U-nya ini harus mempunyai lebar yang sama. U-nya itu harus mempunyai lebar yang sama. Jadi di sini U-nya itu adalah 1111. Nah, kita bandingkan dengan sinyalnya gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan sinyal dan U-nya, lalu kemudian kita bisa langsung melakukan mencari TFS-nya. Nah, sebelum mencari TFS-nya, kita harus punya ID data gitu ya. ID data itu adalah
sinyal atau sinyal keluarannya dibandingkan dengan U-nya. Lalu kita harus mencari di situ 0,08 itu adalah apa ya, kayak minimal errornya gitu ya. Nah, di sini kita mempunyai sistem baru atau persamaan sistem gitu ya untuk T-Fast Transfer Function Estimation, di mana yang diambil adalah data dari iData, dan dua ini artinya adalah apa namanya, order dari si fungsi transfer tersebut. Kalau misalnya ordernya pengennya 3 gitu ya, polinomial order 3, ya bisa juga nanti di sini akan S pangkat 3 gitu ya. Kalau di sini pangkat 2 berarti maksimalnya S pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita juga mempunyai apa? Kita bisa menghitung errornya gitu ya dari si fungsi state tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan itu, maka cukup sampai di sebelah sini aja, num dan denum, selesai. Setelah kita punya num dan denum, baru kemudian seterusnya kita bisa mengambil yang state space-nya gitu ya. State space-nya seperti apa? Jika teman-teman sudah punya num dan denum dari T-Fast, ini kan kita T-Fast nanti hasilnya adalah num dan denum gitu ya guys. Lalu next berikutnya kita sudah mempunyai num dan denum dari persamaan fungsi transfer yang sudah diambil, yang sudah dibikin di T-Fast gitu ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan fungsi transfer tersebut dan mendapatkan num dan denum itu yang mana sih guys? Ini adalah numnya adalah 12,63 dan 26,3. Denumnya itu adalah 1,765 dan 60,07. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk num dan denumnya, misal saya mempunyai num 36 min 45 dan denumnya adalah 156. Nah, ini ayo kemarin termasuk proper atau improper? Nah, dijawab ya Jeng ya, termasuk apanya ya. Ini bisa pakai fungsi transfernya, lalu ke keadaan ruang terlebih dahulu. Lalu untuk menghasilkan fungsi transfer menjadi koordinat state space, maka kita hanya di MATLAB itu sudah ada functionnya, yaitu TF2SS ya. Kita bisa menggunakan A, B, C, D sama dengan TF2SS, denumnya dan numnya. Lalu setelah kita sudah mempunyai A, B, C, D, berikutnya kita harus menghitung controllability dan observability-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya, ini kalau misalnya kita dari yang fungsi, kalau ini kan kita dari fungsi transfer ke keadaan ruang gitu ya. Kalau misalnya keadaan ruang ke fungsi transfer seperti apa? Nah, kalau keadaan ruang ke fungsi transfer itu, misalnya kita mempunyai A sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian, ya kita cuman bisa dibalik gitu ya. SS2TF, di mana yang dimasukkan adalah A1, B1, C1, dan D1. Oke lah, ini kita inikan dulu ya. Kita komenkan terlebih dahulu. Yang diinputkan adalah num dan denum. Di sini kita sudah mendapatkan transfer function yang kita butuhkan itu adalah num dan denumnya gitu ya. Setelah kita mendapatkan num dan denumnya, lalu setelah itu baru kita membuat ABCD-nya terlebih dahulu supaya nanti kita mendapatkan state space-nya. Lalu setelah kita mendapatkan state space-nya, berikutnya kita akan mencari controllability atau keterkontrolan. Nah, untuk controllability sendiri sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan gram, di mana di sini untuk di functionnya MATLAB itu gram itu ada 2. Kalau misalnya cari yang controllability berarti pakainya gram C, dan kalau misalnya mencari observability pakainya adalah gram O. Nah, di sini kita harus membuat terlebih dahulu SS-nya ya. SS dari A1, B1, C1, D1 ini akan menghasilkan sebuah sistem SS. Lalu setelah itu baru kita mencari gram dari sistem.
atau persamaan dari SS-nya tersebut. Kalau ini A, B, C, D ini apakah state space, persamaan state space? Bukan, itu adalah nilai-nilai dari state space. Tapi kalau persamaan state space itu adalah AX plus BU, CX plus DU. Jadi harus dibuat terlebih dahulu persamaannya. Jadi dari kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari state space, lalu kemudian kita mencari persamaannya, pakainya adalah sis dari SS dalam kurung A1 tambah B1 tambah C1 tambah D1, kurang lebihnya seperti itu gitu ya guys. Oh, ini dia mulainya dari situ ya. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan A1, B1, C1, D1, next. Kemudian kita akan mencari gramnya. Gramnya untuk yang controllability adalah C gitu ya. Nah, setelah itu baru kita mencari keterkontrolan. Keterkontrolan itu adalah determinan dari WC1. Lalu setelah itu kita mencari keteramatan. Keteramatan juga sama, kita mencari gram O-nya terlebih dahulu, lalu kita mencari keteramatan, yaitu determinan dari WC2. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, WC1 itu adalah keterkontrolan, maka WC1-nya itu adalah berapa guys? 0,0017, artinya dia tidak 0 gitu ya, berarti dia terkontrol. Lalu untuk keteramatan bagaimana guys? Untuk keteramatan adalah 54.000. Wah, berarti ini mati. Nah, selesai. Seperti itu guys. Gampang ya sebenarnya ya. Jadi controllability dan observability itu bukan sesuatu momok gitu ya, untuk melihat apakah sistem yang Anda bangun atau sistem yang kalian bangun itu teramati ataupun terkontrol. Jadi jangan takut untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu, karena itu wajib dilakukan untuk mahasiswa tugas akhir gitu ya. Kenapa seperti itu? Ketika kalian membangun sebuah sistem itu adalah sebagai acuan teman-teman, baik itu berada di awal. Jadi sistem kalian bangun terlebih dahulu, lalu kemudian kalian uji coba. Ketika itu terdapat atau terdeteksi tidak terkontrol dan tidak teramati, maka disitulah kalian akan mencari sebuah metode kendali yang bisa meningkatkan controllability dan observability dari kondisi awal sistem kalian gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selain itu juga controllability dan observability itu juga bisa digunakan untuk mengetahui jadi ngukur gitu ya, apakah yang kalian gunakan, sistem kendali yang kalian gunakan itu, metode sistem kendali yang kalian gunakan itu untuk menyempurnakan sistem kalian awal, apakah itu cocok ataukah tidak. Misalnya nih, sistem awalnya itu kalian sudah terkontrol tapi tidak teramati. Lalu setelah dilakukan kalian tambahkan dengan sistem kendali yang baru, malah justru hasilnya itu tidak terkontrol dan tidak teramati. Maka sistem kendali yang baru itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah. Kurang lebihnya seperti itu guys. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini segitu dulu ya guys. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.